Apa itu masa prenatal? Masa prenatal itu merupakan periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi dengan sperma laki-laki sampai dengan kelahiran seorang individu. Nah, masa prenatal ini terjadi selama 266 hingga 280 hari atau 38 hingga 40 minggu. Nah, rangkaian masa prenatal ini dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode germinal dan fetal. Next. Nah, pertama periode germinal. Periode germinal ini terjadi di 2 minggu pertama masa kehamilan. Perkembangan yang terjadi di periode germinal ini yaitu ada pembentukan zigot. Zigot itu adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya sel telur dan sel sperma. Lalu setelah zigot ini terbentuk, selanjutnya ada pemecahan sel. Nah, sel ini membelah secara mitosis. Next. Next slide. Nah, pemecahan sel ini membagi secara mitosis. Lalu sekitar seminggu setelah pembuahan, zigot sudah terdiri dari 100 sampai 150 sel. Lalu dalam tahap ini, sel-sel sudah melakukan diferensiasi, yaitu spesialisasi untuk berbagai macam tugas tertentu. Slide-nya hilang ya? Bener ya? Halo, slide-nya kok nggak ada? Suaranya kok hilang? Halo, Anggun, Ya, gimana nih temennya, suaranya kok nggak ada? Sinyalnya sedang trouble, Bu. apakah suara saya terdengar? Baik. Selama pemecahan sel 150 sel dan sudah melakukan diferensiasi yaitu spesialisasi untuk berbagai macam tugas. Nah, dalam ini sel tersebut dengan blastokis dan trofoblast. Apa itu blastokis dan trofoblast? Blastokis itu merupakan lapisan sel yang menjadi. Lalu sedangkan dengan trofoblast itu
sel-sel bagian luar yang nantinya menyediakan gizi dan dukungan untuk embryo. Slide. Next slide. Next slide. Nah, setelah pemecahan sel, selanjutnya itu implantasi, yaitu melekatnya zigot di dinding rahim. Implantasi ini jadi kira-kira pada ke-11 hingga ke-15 pembuahan. Nah, bisa dilihat pada gambar, itu di minggu-minggu kedua, itu zigot sudah mulai melekat kepada dinding rahim atau kandungan. Next slide. Ulang lagi. Ferdi, ceritanya hilang lagi. Iya. Astagfirullah. Sel juga terbentuk dan organ-organ sudah mulai tampak. Nah, periode embrionik ini itu masa sel sudah embrio. Lalu ada tiga lapis yang terbentuk periode embrionik ini. Itu endoderm, derm, dan mesoderm. Next slide. Nah, itu setiap bagian tubuh nanti akan berkembang bertumbuh melalui dengan tiga seperti endoderm itu nanti akan menghasilkan bagian dalam tubuh seperti sistem pencernaan dan pernapasan. Lalu ektoderm nanti akan menghasilkan bagian-bagian di permukaan tubuh seperti sistem syaraf, telinga, mata, hidung, bagian kulit seperti rambut. Lalu mesoderm nanti akan menghasilkan bagian-bagian yang mengelilingi tubuh. Sistem peredaran, tulang, otot, sistem pembuangan kotoran, produksi. Next slide. Nah, jadi pada saat perempuan dari kehamilannya, dan organ itu sudah mulai terbentuk. Nah, proses pembentukan organ ini disebut dengan organogenesis, di mana berlangsung 2 bulan pertama dari kembang kelahiran. Tahap selanjutnya itu yaitu periode fetal. Pada periode fetal ini itu tuh di mana janin atau fetal pada periode perkembangan prenatal di mana organ-organ pada janin ini bertumbuh dan berkembang lebih kompleks lagi. 20 kali lebih besar dari ukuran semula. Dalam periode ini nih ciri-ciri fisik dewasa secara lebih fungsional tuh yang mulai terlihat.
pada usia kehamilan ini, ibu hamil itu tuh sudah bisa merasakan gerakan-gerakan janinnya seperti menonjok-nonjok atau tuh menendang-nendang. Lalu next slide. Lalu pada minggu ke-12, indera perasa dan penciuman janin itu tuh mulai berkembang melalui zat yang ada pada cairan ketuban yang dialiri dari plasenta ibunya. Memasuki minggu ke-26 atau awal bulan ke-7, janin itu mulai menunjukkan aktivitas, janin mulai merespon suara-suara yang didengar dengan menendang dan berpindah posisi. Pada permulaan bulan ke-7 juga tuh panjang janin semakin berkembang sekitar 16 inci dengan berat tuh bisa 2 sampai 2,5 kg. Nah, pada bulan ke-8, berat janin itu tuh sudah mencapai 2,5 sampai 3,5 kg. Masa ini itu akan terus berlangsung dan akan mencapai puncak pada minggu ke-32 atau bulan ke-8. Ini tuh ketika organ-organ janin memiliki kesiapan dan mampu untuk hidup di luar kandungan ibunya. Di sini juga tuh ciri-ciri manusia tuh sudah terlihat terutama ketika rambut dan bulu menumbuhi kepalanya dan mulut mulai menonjol keluar, bergerak-gerak, dibuka dan ditiup, mereguk dan menelan, dan menghisap ibu jarinya. Lalu, organ-organ penting yang terbentuk suatu masa prenatal. Yang pertama itu jantung. Jantung itu tuh mulai terbentuk pada minggu ketiga dan hingga minggu keempat kehamilan dan mulai berdetak itu sekitar minggu kelima. Fungsinya itu tuh untuk memompa darah ke seluruh janin. Yang kedua itu tuh sistem saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. Otak mulai terbentuk tuh pada minggu ketiga kehamilan, guys. Diikuti dengan perkembangan sumsum tulang belakang. Fungsi utama otak dan sistem saraf adalah mengontrol aktivitas tubuh dan mendukung perkembangan indera dan fungsi kognitif. Yang ketiga itu paru-paru. Paru-paru itu mulai berkembang pada awal periode embrionik, tetapi tidak sepenuhnya matang hingga akhir trimester ketiga. Paru-paru itu mengembangkan alveoli atau kantung udara kecil dan yang paling penting itu untuk pernapasan setelah lahir. Yang keempat itu hati. Hati berkembang pada minggu awal masa embrionik dan mulai memproduksi sel darah. Hati berperan dalam detoksifikasi dan fungsi metabolisme. Yang kelima itu ginjal. Ginjal itu berkembang di trimester pertama dan berfungsi untuk menjelang kelahiran. Ginjal berperan dalam mengatur cairan dan elektrolit. Yang keenam itu sistem pencernaan, itu tuh termasuk lambung, usus, dan hati. Lambung dan usus tuh mulai terbentuk pada akhir periode embrionik. Sistem ini tuh memungkinkan pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi itu walaupun fungsinya lebih aktif setelah lahir. Yang terakhir itu tuh sistem imun. Bagian awal sistem imun tuh mulai terbentuk selama trimester kedua dan ketiga. Meski belum sepenuhnya matang saat lahir, sistem imun janin mulai membentuk antibodi untuk melindungi dari infeksi. Makasih. Lalu yang selanjutnya itu adalah teratologi. Teratologi itu merupakan ilmu yang mempelajari terkait unsur-unsur yang menyebabkan kelainan pada kelahiran. Unsur yang dimaksud itu adalah teratogen. Teratogen sendiri itu merupakan zat atau faktor yang dapat menyebabkan kelainan bawaan pada janin seperti cacat tabung saraf, lalu malformasi fisik seperti tulang kecil atau hilangnya bagian tubuh. Kemudian ada bibir yang sumbing, sama gangguan kognitif dan kondisi jantung. Nah, hal-hal yang mempengaruhi tingkat dan jenis-jenis kerusakan ialah dosis, kerentanan genetik, dan waktu paparan.
Untuk obat-obatan dengan resep dan tanpa resep itu adalah obat-obatan dengan resep itu adalah suatu permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada pasien. Sedangkan obat tanpa resep itu adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun tetap mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Kemudian itu ada obat-obatan psikoaktif. Obat-obatan psikoaktif itu diantaranya adalah alkohol, nikotin, metavitamin, dan heroin. Agak dipercepat ya presentasinya. Ini sudah lebih dari 30 menit tuh ya. Halo. Baik, berikutnya adalah penyakit pada ibu. Nah, teman-teman, penyakit pada ibu ini juga ada yang nantinya akan berdampak pada keberlangsungan hidup bayi baik pada saat ia dalam kandungan maupun ketika ia sudah lahir. Nah, menurut Conrad dan teman-teman, penyakit dan infeksi pada ibu itu dapat mengakibatkan cacat pada keturunan karena penyakit atau infeksi itu menembus batas hari-hari atau juga dapat mengakibatkan cacat ketika lahir. Nah, sehingga disarankan wanita yang berencana memiliki anak itu sebaiknya menjalani tes darah sebelum mereka hamil untuk memastikan bahwa mereka kebal terhadap penyakit tersebut. Nah, ada pula jenis-jenis penyakit yang bisa menyerang ibu. Yang pertama itu adalah sifilis. Nah, sifilis ini sebutan lainnya itu adalah penyakit Raja Singa. Sifilis ini adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Penyebab sifilis adalah bakteri yang bernama Treponema pallidum. Nah, sifilis ini dapat menular pada seorang ibu akibat ibu ini bisa tertular melalui hubungan seksual atau kontak fisik dengan penderita infeksi ini. Gejala yang dapat dilihat pada bayi ketika lahir, ia lahir dari ibu yang terinfeksi sifilis adalah cairan bergelembung di beberapa bagian tubuh, pembesaran pada organ hati, ukuran darah merah, lengan dan kaki yang tidak bisa digerakkan, hingga radang selaput otak. Yang berikutnya adalah herpes genital. Nah, herpes genital ini adalah virus yang disebabkan oleh herpes simplex. Nah, biasanya virus herpes yang menyerang bayi ini adalah virus herpes simplex tipe 1. Penyakit herpes pada bayi disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, bayi yang baru lahir ini dapat terkena virus apabila dilahirkan melalui saluran kelahiran ibu yang sudah terserang herpes genital. Seorang perempuan perlu untuk menghindari aktivitas seksual dan kontak fisik dengan penderita herpes sehingga suatu saat tidak membahayakan keturunan. Selain itu, ibu juga harus berhati-hati dalam arti ketika anak itu sudah lahir perlu pengawasan dalam berinteraksi dengan benda-benda sekitar atau orang-orang sekitar. Yang ketiga adalah HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS ini adalah salah satu penyakit yang ditularkan secara seksual yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang terserang HIV dapat terinfeksi dengan cara simptomatik atau memperlihatkan simptom atau gejala AIDS, terus terinfeksi namun asimptomatik atau tidak memperlihatkan simptom AIDS, namun bisa terlihat atau berkembang simptomnya itu ketika usia 15 bulan atau tidak terinfeksi sama sekali. Yang ketiga adalah diabetes. Nah, diabetes yang menyerang ibu hamil ini adalah diabetes gestasional, di mana diabetes ini terjadi pada ibu hamil. Seorang ibu hamil ini dapat dikatakan mengalami diabetes jika kadar gula darahnya tinggi dan cenderung tidak terkontrol pada masa kehamilan. Banyak akibat yang dapat ditimbulkan pada bayi jika ibunya itu mengidap diabetes. Misalnya itu adalah kelahiran besar, di mana bayi yang dilahirkan itu berukuran terlalu besar sehingga mempersulit persalinan dan meningkatkan resiko komplikasi saat persalinan. Hal ini yang juga dapat menjadi faktor penyebab bahwa ibu ini harus melahirkan secara sesar. Nah, diabetes pada ibu juga dapat mengakibatkan terjadinya kelahiran prematur. Bayi juga menderita diabetes atau yang lebih parah lagi adalah
kematian sebelum atau sesudah lahir. Yang berikutnya adalah gizi, diet, dan emosi pada ibu. Jadi ketiga faktor ini juga berpengaruh pada ibu dan juga janin yang ia kandung. Yang pertama adalah gizi dan diet. Ibu yang dapat memenuhi gizi yang baik selama kehamilan membuat bayi dalam kandungan bisa tumbuh dan lahir dengan sehat. Nah, beberapa aspek gizi yang penting untuk dipenuhi ibu saat hamil adalah asam folat. Nah, asam folat ini adalah sejenis vitamin B yang dapat mencegah cacat saraf pada bayi atau kerusakan serius pada otak. Nah, contoh makanan-makanan yang mengandung asam folat tinggi itu seperti jus jeruk, telur, kacang polong, dan juga sayur bayam, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya itu adalah kalsium. Di sini kalsium harus dipenuhi agar bayi itu memiliki gigi atau tulang yang kuat. Lalu ada protein dan juga zat besi yang dapat memasuk oksigen ke bayi. Nah, selain memenuhi gizi, ibu juga harus memperhatikan berat badan ketika hamil. Berat badan pada masa kehamilan ini perlu diperhatikan sehingga ibu perlu memilih gizi yang seimbang untuk dapat menjaga berat badan agar tetap stabil. Yang ketiga adalah kondisi dan ketegangan emosional. Ini tentu juga akan berpengaruh pada kondisi ibu, di mana ibu-ibu yang depresi akan mengalami peningkatan kadar kortisol yang cenderung berkontribusi negatif terhadap janin dan bayi yang baru dilahir. Jika kadar hormon tersebut terus naik, pembuluh darah bisa menyempit dan menurunkan aliran darah ke janin. Nah, sehingga asupan makanan dan oksigen pada janin berkurang, yang akhirnya pertumbuhannya menjadi tidak maksimal. Yang berikutnya adalah faktor paternal. Nah, faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya itu berkaitan dengan ibu. Kalau faktor paternal itu adalah faktor yang berkaitan dengan bagaimana peran atau kontribusi ayah dalam keberlangsungan hidup anak. Nah, ayah ini memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan bayi dalam kandungan. Misalnya, seperti yang kita sering lihat itu adalah ayah itu disuruh untuk sering-sering berbicara dengan bayi ketika ia masih berada di dalam kandungan. Nah, keberadaan ayah sebagai pasangan juga dapat menimbulkan rasa nyaman bagi ibu yang hamil ini, sehingga dapat menghilangkan stres dan kolesterol. Seorang ayah juga perlu menghindari kebiasaan merokok di sekitar ibu dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya agar ibu yang mengandung ini tidak membahayakan kesehatan ibu yang sedang mengandung dan bayi yang sedang dikandung oleh ibu. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu perawatan prakelahiran dan perkembangan prakelahiran yang normal. Yang pertama, perawatan prakelahiran. Nah, perawatan prakelahiran dapat dilakukan oleh seorang ibu hamil yang biasanya berupa kunjungan perawatan medis dengan jadwal yang jelas meliputi pemeriksaan untuk kondisi ataupun penyakit yang dapat ditangani yang dapat mempengaruhi ibu dan bayi. Nah, selain itu, seorang ibu hamil juga dapat mengikuti program-program prakelahiran yang seringkali melibatkan layanan pendidikan, sosial, dan gizi. Nah, selain itu juga seorang ibu hamil juga dapat Selain itu, seorang ibu hamil juga dapat mencari tahu informasi sebanyak mungkin terkait dengan pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat membahayakan pada masa prakelahiran. Nah, misalnya seperti makanan apa nih yang dapat misalnya seperti menghindari makanan-makanan yang memiliki kandungan yang memiliki potensi buruk terhadap perkembangan bayi selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini ada perkembangan prakelahiran yang normal. Nah, inti dari pembahasan ini adalah masalah yang dapat timbul pada perkembangan prakelahiran. Para calon orang tua, khususnya seorang ibu hamil, dia harus mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan kerentanan yang dapat mempengaruhi perkembangan prakelahiran. Lalu langkah apa sih yang dapat dilakukan oleh seorang ibu hamil? Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan seperti
menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan seperti mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang mengandung gizi yang dibutuhkan oleh janin, lalu selanjutnya olahraga yang cukup gitu juga. Lalu seorang ibu hamil juga dapat mencari tahu informasi mengenai proses persalinan. Nah, ini biasanya tuh dilakukan oleh seorang wanita yang baru saja hamil, pasti dia akan mengalami gugup. Jadi ada baiknya dia juga dapat mencari informasi mengenai proses persalinan, baik itu di internet ataupun juga baiknya langsung ke konsultasi ke dokternya gitu. Lalu yang terakhir sini, tips yang terakhir yaitu meluangkan waktu untuk diri sendiri atau biasa kita sebut dengan me time. Hal ini dilakukan supaya seorang ibu hamil tuh dapat terhindar dari stres gitu, karena kita tahu bahwa stres juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses kelahiran. Yang pertama ada tahap-tahap kelahiran. Ini masih berapa slide, Mbak? Halo. Yang penting-penting aja, Mbak, nggak usah dibaca begitu. Ya, presentasi jangan dibaca. Ini masih ada berapa slide? Halo. Maria, Teresia, Jessica. Masih 25, Bu. Yang penting-penting aja, nanti mereka akan lihat di slide-mu, ya, di slide-mu yang di di-share lewat grup, ya. Jadi presentasi itu ya jangan membaca. Baik, Bu. Baik, tahap pertama ada kontraksi rahim. Awalnya berlangsung dalam 15 hingga 20 menit dan berlangsung Sudah, sampai situ aja. Langsung yang kedua, tahap kedua. Tahap kedua, Ketika kepala bayi mulai bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Stop. Tahap ketiga, afterbirth. Pada tahap ini, plasenta, tali pusat, dan selaput lainnya akan dilepas dan dibuang. Next. Yang kedua ada setting kelahiran dan bantuan. Yang pertama ada bidan. Bidan adalah perawat kebidanan yang memperoleh pelatihan khusus. Melalui bidan, lalu apa? Melalui bidan, maka proses persalinan akan dibantu. Sampai malam loh. Yang kedua ada doula. Doula adalah seorang pengasuh yang jangan dibaca. Yang ketiga ada lingkungan kelahiran dan bantuan. Pertama ada penggunaan obat-obatan. Yang pertama analgesia digunakan untuk meredakan rasa sakit. Tidak perlu itu. Analgesia, anestesia, dan oksitosin. Yang kedua melahirkan secara alamiah. Metode ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit. Slide berikutnya. Jadi jangan dibaca. Selanjutnya melahirkan secara sesar. Melahirkan secara sesar. Cukup. Itu sudah tahu pasti melahirkan secara sesar. Ya. Di buku Sandrak, ia menjelaskan bahwa penyebab kelahiran secara sesar adalah salah satunya adalah posisi abnormal, yaitu posisi bayi sungsang. Ya, slide berikutnya.
Selanjutnya ada pemeriksaan terhadap bayi baru lahir, yaitu menggunakan skala Apgar. Skala Apgar adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur keselihatan bayi yang baru lahir dalam 1 dan 5 menit setelah kelahiran. Skala Apgar juga mengevaluasi tingkat denyut nadi, pernafasan, tekanan otot, warna tubuh, dan kepekaan. Next. Skala Apgar juga efektif untuk mengukur kemampuan bayi yang baru lahir untuk merespon terhadap stres akibat proses kelahiran dan menghadapi lingkungan baru. Selanjutnya, Ya, Mbak, ini adalah ini lewat aja Apgar skor itu bisa dibaca di slide yang sudah kamu berikan. baik. Oke, berikutnya tentang bayi prematur dan bayi berat badan rendah. Nah, ini permasalahan yang sering dialami adalah mengalami masalah kesehatan. Oke, next slide. Ya, itu good. Oke, cara perawatannya itu yang pertama ada kanguru. Perawatan kanguru ini membantu untuk menstabilkan jantung dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah pemijatan. Nah, ini memberikan stimulus kepada sensorik stimulusnya kayak gitu untuk membantu emosional antar bayi dan orang tua. Slide. Kemudian itu ada penyesuaian fisik. Penyesuaian fisik itu lebih ke kayak berat badan perempuan itu yang berubah pasca melahirkan atau sesudah melahirkan. Terus ibu tuh bakal merasa lebih bahagia saat merawat bayinya. Tapi dengan dia bersemangat ini kan bayi baru lahir ya, pasti tuh anak-anaknya tuh pasti masih susah tidur. Terus dengan susah tidurnya ibu ini, kurangnya tidur ibu ini akan membuat mood ibu hamil tuh berubah. Terus ada penyesuaian emosional dan psikologis. Biasanya itu disebut dengan baby blues. Dengan baby blues ini ibu tuh merasa kalau dia tuh nggak sanggup buat merawat bayinya, dia tuh takut kalau bayinya kenapa-kenapa. Tapi bisa diatasi dengan minum antidepresan. Next slide. Penyesuaian dan ikatan. Nah, ini tuh biasanya terjadi kalau misalnya bayi baru lahir itu harus didekatkan dengan ibunya selama beberapa menit supaya si bayi itu merasa aman jika berada dekat dengan ibunya. Dengan dia merasa aman dengan ibunya itu mencapai perkembangan yang optimal di kemudian hari. Oke, terima kasih. Oke, saya potong ya, karena waktu presentasi kalian itu sudah 1 jam. Ya, oh ini juga pas ya berarti. Karena dalam presentasi itu ya jangan sampai menghabiskan waktu. Karena target kita itu adalah Q&A. Ya, silahkan ketua kelompoknya untuk membuka pertanyaan. Ya, waktunya sudah habis, jadi pertanyaannya untuk kelompok ini cuma 10 menit. Karena waktunya 1 jam sendiri sudah untuk presentasi. Ya, salah satu keterampilan dalam presentasi itu adalah mengatur waktu, ya, adalah mengatur waktu sehingga presentasi kita itu tidak menghabiskan waktu. Kalau menghabiskan waktu itu juga mengakibatkan bahwa informasi yang kita sampaikan juga tidak efektif, ya, karena terlalu berlama-lama, gitu, ya. Oke, silakan ketua kelompok. Siapa ini ketua kelompoknya untuk membuka pertanyaan. Waktu pertanyaannya karena sudah dipakai untuk presentasi sekian banyak, maka waktu pertanyaannya hanya 10 menit. Yuk.
Halo, siapa dari kelompok? Ini ada yang raise hand. Winona Gracia Thea. Permisi, suara saya kedengeran? Dengar, Kak. Perkenalkan, nama saya Winona dengan NIM 24S10285. Jadi saya mau bertanya, apakah pada fase germinal, kelainan genetik dapat mempengaruhi perkembangan pada embrio selanjutnya? Jika mempengaruhi, apa saja kelainan genetik yang dapat terjadi? Dan jika tidak, dasar apa yang memperkuat kelainan genetik tidak mempengaruhi fase germinal? Terima kasih. Bagaimana? Mau langsung dijawab? Silakan langsung dijawab aja. Izin menjawab pertanyaan dari Winona, itu apakah pada masa germinal kelainan genetik dapat mempengaruhi fase selanjutnya? Itu jawabannya bisa. Nanti kalau misalnya di kelainan genetik pada germinal itu seperti contohnya nanti ada penyakit kayak tumor gitu. Nah, tumor ini bisa mempengaruhi perkembangan selanjutnya kayak misal mungkin bisa keguguran atau zigot tidak berkembang dengan baik gitu. Apakah sudah terjawab atau masih kurang? Oke, makasih. Teman-teman mungkin masih ada yang mau bertanya? Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, kami akan tutup presentasi kami hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 mempersiapkan diri, yaitu tentang masa bayi, periode masa bayi, ya. Silakan dengan pembagian waktu 20 menit untuk presentasi.
Sisanya itu untuk tanya jawab yang terbagi atas 3 termin. Ya. Jadi setiap termin itu 10 menit. Ya, silakan mempersiapkan diri kelompok yang berikutnya. Silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membuka presentasi pada kelompok 2. 20 menit ya. Iya. Selamat siang menjelang sore kepada Bu Ita dan juga teman-teman yang hadir di presentasi di Google Meet kali ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perkembangan masa bayi. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agatha Namria Syarani dengan NIM 24 S10275. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Rahmawati dengan NIM 24 S10276. Saya Imelda Ferlita Dayani dengan NIM 24 S10278. Perkenalkan, nama saya Aurelia Astris Jilastuti dengan NIM 24 S10286. Perkenalkan, saya Asisia Tiod dengan NIM 24 S10273. Saya Tuti Wiranti Gule dengan NIM 24 S10329. Saya Aulia Putri dari NIM 24 S10318. Saya Martin dengan NIM 24 S10334. Saya Sid Kristianto dengan NIM 24 S10328. Oke, pertama-tama di sini kita akan mengetahui apa itu definisi perkembangan bayi. Jadi definisi perkembangan bayi adalah proses pertumbuhan dan perubahan yang terjadi secara bertahap pada bayi baik secara fisik maupun psikologis sejak lahir hingga menjadi anak kecil. Jadi masa bayi ini juga adalah masa periode atau masa keemasan sekaligus masa kritis perkembangan seseorang. Dikatakan masa kritis karena pada masa ini bayi sangat peka terhadap lingkungan, dan dikatakan masa keemasan karena masa bayi berlangsung sangat singkat dan tidak dapat diulang kembali. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri masa bayi, ada 9 ciri-ciri masa bayi. Yang pertama, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Yang kedua, masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Yang ketiga, masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Yang keempat, masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Kelima, masa bayi adalah permulaan sosialisasi. Yang keenam, masa bayi adalah masa berbahaya. Yang ketujuh, masa bayi adalah masa permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Yang kedelapan, masa bayi adalah masa yang menarik. Dan yang terakhir, masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Next. Yang selanjutnya itu ada perkembangan bayi. Perkembangan bayi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial ekonomi. Nah, yang perkembangan fisik itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu pertumbuhan, perkembangan motorik kasar, dan perkembangan motorik halus. Sedangkan yang perkembangan kognitif dibagi menjadi 2, perkembangan sensorik dan perkembangan kognisi. Yang terakhir itu perkembangan sosial emosional itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama keterikatan, yang kedua ekspresi emosi, dan yang ketiga interaksi sosial. Next.
Lalu di sini ada batasan perkembangan bayi. Batasan perkembangan bayi ini mengacu pada rentang usia di mana bayi diharapkan mencapai tahapan perkembangan tertentu. Nah, pertumbuhan bayi dimulai sejak usia 0 sampai 12 bulan. Tentunya bayi akan melalui masa keemasan atau yang biasa kita sebut golden age. Next. Nah, di sini hal yang perlu dilakukan orang tua ketika anak dalam fase golden age yaitu yang pertama ada memberikan stimulasi. Jadi stimulasi itu ada dua, ada motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus sendiri itu berkaitan dengan gerakan-gerakan pada tangan, jari, kaki, mulut hingga lidah. Nah, di sini kita bisa memberikan sensory play kepada anak. Lalu ada motorik kasar berkaitan dengan menggerakkan kepala, merangkak, melompat hingga berjalan. Lalu yang kedua ada melatih kemampuan kognitif anak. Nah, orang tua ini perlu banget untuk melatih kemampuan kognitif anak dengan cara mengenalkan buku bacaan pada anak, memberikan mainan edukasi, dan yang terakhir mengenalkan anak dengan musik yang sesuai dengan usianya. Next. Nah, yang ketiga ada memastikan asupan nutrisi dan gizi. Bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan biasanya itu kan mendapatkan nutrisi dan gizinya dari ASI. Nah, lalu ketika memasuki usia 6 bulan, bayi itu memerlukan tambahan makanan pendamping ASI atau yang biasa kita sebut dengan MPASI. Dan yang terakhir ada rutin melakukan pemeriksaan. Orang tua perlu melakukan pemeriksaan untuk kesehatan anak secara rutin dan orang tua perlu memberikan vaksinasi yang dibutuhkan agar terhindar dari berbagai gangguan kesehatan. Next. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada faktor pengaruh perkembangan bayi. Jadi, faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi itu ada dua, yang pertama internal, yang kedua eksternal. Nah, yang internal sendiri itu terdapat genetik, hormon, dan juga jenis kelamin. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri bayi itu sendiri. Faktor ini bersifat bawaan dan umumnya sulit untuk diubah. Kemudian yang eksternal di sini terdapat nutrisi, lingkungan, dan juga stimulasi. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri bayi, yaitu dari lingkungan sekitar, lingkungan sosialnya, dan mungkin nutrisinya. Nah, faktor ini tuh dapat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bayi. Next. Oke, selanjutnya ada tahapan perkembangan bayi. Nah, di sini tahapan perkembangan bayi secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama di usia 0 sampai 3 bulan, bayi fokus pada perkembangan sensorik dan motorik dasar, seperti menggerakkan tangan dan kaki, merespons suara, dan mulai tersenyum. Jadi, bayi di usia 0 sampai 3 bulan itu udah mulai tahu kontak mata dengan orang sekitar, seperti mamanya itu siapa, papanya itu siapa, seperti itu. Terus yang kedua, ada usia 4 sampai 6 bulan. Nah, di sini bayi mulai lebih aktif dan ingin menjelajahi lingkungan sekitar. Mereka mulai berguling, meraih benda, dan mengeluarkan suara yang lebih kompleks. Jadi, bayi itu belajar membalikkan tubuh, otot dada, pinggang, dan pinggul meregang agar mampu melakukan gerakan seperti tengkurap dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, di usia 7 sampai 9 bulan. Nah, di sini bayi mulai duduk tanpa bantuan, merangkak, dan memahami konsep objek permanen atau benda masih ada meskipun tidak terlihat. Nah, contoh aktivitasnya ini seperti diciluk bah. Misalnya ada anak kecil ciluk bah, kayak gitu. Terus setelah itu, ketika kita menyembunyikan mainan mereka, pasti mereka akan mencarinya. Jadi maksud dari konsep objek permanen itu seperti itu. Lalu next. Dan yang terakhir di usia 10 sampai 12 bulan. Nah, di sini bayi sudah mulai berdiri, berjalan dengan bantuan, dan mengucapkan kata-kata pertama seperti mama, terus papa, terus kayak
udah nyebutin sesuatu walaupun belum terlihat jelas. Oke, next. Tugas pada masa perkembangan bayi. Tugas perkembangan bayi ini sangat penting karena merujuk atau fokus pada keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan bayi untuk bisa tumbuh dan berkembang. Adapun beberapa bentuk tugas perkembangan bayi yang dikemukakan oleh Havik Hars, yaitu belajar berjalan. Nah, pada tahap ini, bayi diharapkan mulai mengembangkan keterampilan motorik kasar seperti berdiri dan berjalan. Yang kedua itu, belajar memakan makanan padat. Bayi perlu belajar beralih dari makanan cair seperti ASI ke makanan padat secara bertahap. Nah, tugas ini penting untuk perkembangan kemampuan makanan dan kebutuhan gizi bayi seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Nah, yang ketiga itu mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Pada tahap ini juga, anak mulai belajar mengontrol fungsi tubuh, terutama dalam hal buang air kecil dan besar. Nah, yang keempat adalah mencapai stabilitas fisiologis yang baik. Pada tahap ini juga, bayi perlu mengembangkan kestabilan fungsi-fungsi dasar tubuh seperti pola tidur, pola makan, suhu tubuh, serta pencernaan. Nah, yang kelima adalah mempelajari dasar-dasar berbicara. Pada tahap ini juga, bayi mulai mengembangkan kemampuan komunikasi dasar melalui suara, ekspresi wajah, dan akhirnya kata-kata pertama. Proses ini adalah fondasi bagi perkembangan bahasa dan komunikasi di masa depan. Nah, yang keenam adalah belajar berhubungan secara emosional dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Pada tahap ini, bayi mulai membangun ikatan emosional yang erat, terutama dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengannya seperti orang tua atau pengasuh utama. Next. Selanjutnya ada aspek perkembangan bayi dan tugasnya. Pada aspek perkembangan bayi itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik sendiri ada dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar sendiri itu melibatkan otot-otot besar pada tubuh bayi. Sedangkan motorik halus itu melibatkan otot-otot kecil pada bayi. Nah, motorik kasar sendiri itu contohnya mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Motorik halus contohnya menggerakkan tangan dan jari. Dalam artian motorik kasar itu kan kalau merangkak dia membutuhkan kaki dan juga lengannya untuk bergerak. Jadi itu kan ototnya otot besar. Sedangkan motorik halus itu seperti jari jemari. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Yang pertama ada persepsi. Jadi bayi itu mulai melakukan meraba, itu mencium juga, lalu mendengarkan dari lingkungan sekitar seperti ketika orang tuanya berbicara. Selanjutnya ada memori. Memori itu mengenali orang-orang terdekat dan benda-benda familiar. Seperti biasanya bayi di dekatnya ada benda mainan. Itu ketika hilang pasti bayi itu mencari. Dan juga mengenali orang terdekat seperti orang tuanya yang sering bertemu bayi tersebut. Lalu ada pemecahan masalah. Jadi bayi mencoba cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Contohnya ketika dia memegang mainan yang berbunyi, otomatis dia melakukan hal baru dengan menggoyangkan mainan tersebut agar berbunyi. Next. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Yang pertama ada penerimaan bahasa, memahami kata-kata dan perintah sederhana. Biasanya kalau memahami kata-kata dan perintah sederhana, itu orang tua minta bayi untuk senyum. Senyumnya mana? Seperti itu contohnya. Lalu ekspresi bahasa mengeluarkan suara. Biasanya bayi suka kayak ketawa-ketawa sendiri. Kadang kalau melihat hal yang menurut dia senang, itu salah satu contohnya. Yang keempat ada perkembangan sosial emosional. Yang pertama ada ikatan, membentuk ikatan yang kuat dengan orang tua atau pengasuh. Itu jadi bayi memahami kalau ada ikatan dekat karena otomatis mungkin kalau pas makan bertemu dengan orang tersebut. Lalu ada emosi, mengekspresikan berbagai emosi seperti senang, sedih, marah, dan takut. Itu seperti kalau dia senang tadi contohnya dia akan ketawa dan senyum-senyum sendiri. Lalu ada interaksi sosial, berinteraksi dengan orang lain dan merespon rangsangan sosial. Jadi kalau dia lagi ngomong sama orang, terus dia tahu nih instruksinya seperti biasanya kalau disuruh senyum orang tuanya, kan orang tuanya memberi contoh dulu. Nah, di situ bayi akan
melakukan seperti tersenyum atau ketawa. Next. Oke, selanjutnya ada permasalahan pada masa perkembangan bayi. Yang pertama ada stunting. Stunting ini gangguan pertumbuhan gizi akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan. Stunting dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Biasanya penyebab stunting ini kekurangan asupan nutrisi penting seperti protein, zat besi, atau vitamin. Infeksi yang berulang juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi, akibatnya bayi bisa mengalami stunting. Ataupun karena kondisi lingkungan seperti sanitasi yang buruk atau air bersih yang terbatas, atau berkurangnya akses layanan kesehatan. Gejala stunting juga ditandai dengan ciri khas tinggi badan di bawah rata-rata, atau perkembangan motorik bayi yang lambat, seperti misalnya bayi seusianya itu sudah mulai terkurap, tapi biasanya bayi yang terkena stunting ini belum bisa tengkurap ataupun misal duduk. Lalu selanjutnya ada kurang berat badan. Kurang berat badan di sini adalah kondisi berat badan bayi yang kurang dari standar untuk usia dan jenis kelaminnya. Kondisi ini tentu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang ketiga ada kurang energi kronis, atau di sini itu suatu bentuk malnutrisi yang serius dan biasanya terjadi akibat asupan makanan yang tidak memadai, maupun dari segi kuantitas ataupun kualitas. Kurang energi kronis ini juga adalah akibat masalah kesehatan yang mengganggu penyerapan gizi. Terus ada juga terakhir kurang zat besi. Di sini tuh kurang zat besi itu akan mengganggu pertumbuhan otak dan perkembangan kognitif bayi. Biasanya ditandai dengan berkulit pucat. Berkulit pucat di sini maksudnya bayi yang mempunyai kulit putih, namun kulit putihnya ini tidak wajar sehingga lebih tampak pucat. Bayi juga mudah lelah. Memang energi bayi memang tidak banyak. Biasanya bayi yang baru berumur atau bayi yang baru lahir itu cenderung sering tidur. Namun sering tidurnya di sini itu jamnya tidak normal, jadi dikatakan mudah lelah. Ataupun dia juga tidak nafsu untuk makan atau minum ASI. Terus dia juga mudah sesak nafas, ataupun kuku yang baru tumbuh itu terkesan rapuh. Terus bayi yang kurang zat besi itu biasanya mudah terserang flu. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan umum dan solusinya. Permasalahan yang pertama itu ada gangguan makan. Jadi bayi itu kadang sulit menyusui, terus dia tuh menolak MPASI juga. Nah, solusinya itu kita bisa mengkonsultasikan hal tersebut dengan dokter. Terus kita bisa memperkenalkan MPASI itu secara bertahap dan kita bisa memberikan makanan yang bergizi. Kemudian permasalahan yang kedua itu ada gangguan tidur. Bayi itu biasanya sulit tidur nyenyak atau sulit untuk mengatur jadwal tidurnya. Jadi solusinya kita itu adalah menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan kita harus buat rutinitas tidur yang konsisten. Jadi kalau bayi itu udah harus ada jadwalnya gitu loh. Kalau jam 8 ya udah tidur gitu. Terus kita jangan memberikan stimulus yang berlebihan sebelum bayi itu tidur. Next. Oke, gangguan yang ketiga itu ada gangguan perkembangan, yaitu bayi itu kayak terlambat berbicara sama terlambat buat merangkak. Solusinya kita itu kita membawa dia ke dokter anak untuk diberikan terapi stimulasi khusus. Kemudian ada masalah kesehatan itu seperti infeksi, alergi, atau kadang itu ada bayi yang nggak bisa minum susu sapi, jadi dia susunya harus yang susu kedelai gitu kan. Nah, solusinya biar kita tahu permasalahan bayi itu, kita ya juga harus membawa si bayi itu ke dokter. Oke, next. Oke, masalah yang terakhir yaitu masalah perilaku. Itu bayi sering menangis atau sulit ditenangkan atau sulit untuk diatur. Jadi solusinya kita yaitu memahami kebutuhan bayi, kemudian memberikan respon yang tepat dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada bayi. Nah, perkembangan fisik pada bayi ini juga mencakup perubahan dan pertumbuhan pada bayi serta kemampuan motoriknya. Nah, di sini ada beberapa aspek penting dalam perkembangan fisik pada bayi. Yang pertama itu berat badan. Nah, di saat bayi usia 4 bulan, berat bayi biasanya itu bertambah 2 kali lipat. Pada usia 1 tahun, berat bayi itu rata-rata 3 kali berat pada waktu lahir atau sekitar 21 pon. Begitu juga pada usia 2 tahun, rata-rata bayi itu beratnya 25 pon. Yang kedua yaitu tinggi. Nah, pada usia 4 bulan, ukuran bayi ini antara 23 sampai 24 inci. Pada usia 1 tahun ini juga antara 28 dan 30 inci. Begitu juga dengan pada usia 2 tahun, antara 32 sampai dengan 34 inci. Ketiga yaitu proporsi fisik pada bayi. Nah, maksudnya di sini pertumbuhan kepala berkurang dalam masa bayi. Nah, sedangkan pertumbuhan badannya itu dan tungkainya itu meningkat. Jadi, bayi berangsur menjadi kurang berat di atas dan tampak lebih ramping dan tidak gumpal pada masa akhir bayi. Next. Yang keempat itu ada tulang bayi. Nah, jumlah tulang bayi itu meningkat selama masa bayi. Dan kelima itu ada otot dan lemak. Urat otot pada bayi sudah ada pada waktu lahir, tetapi dalam bentuk yang belum berkembang. Urat-urat itu berkembang lambat selama masa bayi dan lemah. Begitu sebaliknya jika jaringan lemak berkembang pesat, sebagian karena tingginya kadar lemak di dalam susu yang merupakan bahan makanan pokok pada bayi. Selanjutnya itu bangun tubuh. Nah, 3 bentuk bangun tubuh pada bayi yaitu ektomorik yang cenderung panjang dan langsing. Selanjutnya endomorfik yang cenderung bulat dan gemuk. Yang ketiga itu mesomorfik yang artinya cenderung berat, keras, dan 4 persegi panjang. Next. Kok enggak ada suaranya? Dan bertambah berat 3 kali lipat 1 tahun sesudah kelahiran. Organ ke-9, organ perasa. Pada usia 3 bulan, otot mata sudah cukup terkoordinasi untuk memungkinkan bayi melihat sesuatu secara jelas dan nyata. Pendengaran perkembangan pesat selama waktu itu. Penciuman dan pengecapan yang berkembang baik pada waktu kelahiran. Next. Ke-10, gerakan secara umum. Kemampuan bayi dalam mengendalikan gerakan badannya dalam 5 bulan pertama mengikuti 2 arah berbeda, yaitu dari kepala ke bawah. Yang ke-11, koordinasi tangan hingga mata. Proses koordinasi tangan dengan mata ini yang melibatkan banyak aspek seperti memfokuskan, memandang, menjangkau, menyentuh, memegang, mengangkat, dan melempar. Terakhir, gerakan refleks awal pada bayi umur 0 sampai 1 tahun diantaranya adalah mengedipkan mata, genggaman telapak tangan, refleks moro, dan tindakan tanpa mengetahui.
Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Helen dengan NIM 24 1 0313. Tadi terkait pembahasan bayi, apakah bayi itu kan biasanya cuma nangis gitu kan. Nah, dia itu bisa paham nggak ya kayak orang tuanya itu kalau ketika membentak atau ketika ngobrol dengan bayinya itu walaupun kan kadang nggak ada respon dari bayinya gitu kan. Nah, terus apa yang dilakukan orang tua motorik yang sesuai buat bayi gitu biar ketika besar gitu tumbuh kembangnya itu semakin baik. Terima kasih. Apakah bisa mengerti? Oke, aku bantu jawab pertanyaan Helen. Tadi kan Helen bertanya, apakah bayi kalau misalnya dibentak, terus intinya apa-apain gitu sama orang tuanya, dia tuh paham nggak gitu ya? Kayak gitu. Ya, jadi tuh bayi paham. Karena dalam tahapan tadi, mungkin bisa diulang slide-nya yang bagian tahapan di slide 9. Nah, di tahapan yang 0 sampai 3 bulan, bayi fokus pada perkembangan sensorik dan motorik dasar, seperti menggerakkan tangan dan kaki, merespons suara, dan mulai tersenyum. Nah, jadi kalau misalnya dia dibentak, atau misalnya di nada tinggi dan lain sebagainya, pasti entah lembut atau gimana, itu pasti bayi mulai merasa karena dia udah di usia segitu, dia di tahap merespons suara dengan baik. Nah, terus selanjutnya cara bagaimana orang tua bisa melakukan perkembangan bayi secara baik, itu yang pertama pastinya bukan kita, ya kelak nanti kalau semisal kita jadi orang tua, bangunlah keluarga yang cemara. Semisal jangan selalu ada pertama-tama antara ayah dan mamanya, jangan sampai ada perdebatan apalagi di hadapan seorang bayi, karena bayi itu sangat cepat merespon sekitarnya, sehingga itu juga salah satu gimana nanti berkembangnya anak ke depannya. Terus bukan mungkin, terus tindakan yang harus dilakukan, semisal kita memberi perhatian, seperti kita mengajari ia dengan sabar, terus mengajari cara dia merangkak, berjalan dengan pelan-pelan tanpa harus marah-marah ataupun dengan emosi. Apakah sudah menjawab?
Helen, apakah sudah terjawab? Iya, mohon maaf tadi sinyalnya buruk. Udah, makasih ya. Paham kok sampai sini. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Apabila tidak ada pertanyaan, bolehkah ditutup presentasinya, Bu? Silahkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam... Mahfur mau tanya? Tidak kepencet, mohon maaf. Oh ya udah. Apabila ada kesalahan baik penyampaian materi ataupun salah omongan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mbak Agreta Namira dan teman-teman. Hari ini kita sudah presentasi tentang masa prenatal dan masa bayi. Ya, masa prenatal itu masa mulai terbentuknya janin, ya, pertemuan antara zigot, ya, pertemuan antara sel telur dan sel sperma menjadi zigot, berjalan ke dinding rahim dan tumbuh dalam rahim itu sampai dengan kelahiran, itu adalah masa prenatal. Lalu ketika sudah lahir itu kita sebut dengan masa bayi, ya. Di buku-buku itu masa bayi sampai dengan usia 2 tahun. Ya, berarti masa anak-anak itu 2 tahun ke atas. Ya, tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman berbagai hal yang terkait dengan periode prenatal dan periode bayi, ya, masa bayi. Nah, untuk kelas dengan saya dari awal sampai dengan hari ini sudah selesai. Berarti minggu depan saya tidak akan masuk lagi di kelas ini dan saya akan digantikan oleh Bu Emiliana. Ya, kontingnya sebelum hari H, misalnya hari Rabu, begitu bisa mengingatkan beliau, ya, bahwa akan ada kuliah perkembangan manusia di hari Jumat jam 13.30. Sementara saya tidak mengajar lagi di kelas ini dan saya akan bergerak ke kelas yang lainnya, ya, karena waktunya juga sama, ya, sehingga pada hari ini saya meminta untuk presentasinya 2 kelompok, ya. Baik, ya, saya pikir sudah cukup, ya, sesi dengan saya. Terima kasih banyak. Semoga nanti Anda berhasil di dalam